teman-teman Youth GKI Kanan. So, mengucap syukur kepada hari ini, hari Senin, kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sesungguhnya Tuhan rindu setiap kita bisa mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama melihat dari Bilangan pasal yang keempat, ayat yang ke-16 saja. Bilangan pasal yang keempat, ayat yang ke-16 saja, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Eleazar, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Nah teman-teman, di dalam bagian ini kita sama-sama melihat sesungguhnya perikop ini masih ada kaitannya dengan perikop sebelumnya, di mana perikop ini mau berbicara tentang bagaimana sesungguhnya pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang Lewi yang kembali diingatkan oleh Tuhan dalam hal ini melalui Musa untuk tetap dijalankan. Nah teman-teman, ketika panggilan pelayanan ini kembali dikatakan oleh Musa untuk Eleazar khususnya, nah sesungguhnya di dalam bagian ini mau menggambarkan kepada kita satu hal, bahwa Tuhan sudah menyediakan untuk setiap kita pelayanan-pelayanan yang khusus yang kita dapat kerjakan untuk Tuhan. Nah teman-teman, kalau di dalam bagian ini Eleazar bertanggung jawab untuk menjaga minyak penerangan. Nah kemudian tidak hanya berhenti pada zaman perjanjian lama, kita melihat di zaman perjanjian baru pun para rasul-rasul dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk mereka dapat mengurus setiap hal yang dapat mereka kerjakan sebagai bentuk pelayanan mereka di dalam gereja. Tapi bukan hanya berhenti pada zaman rasul-rasul, hari ini pun kita kembali diingatkan bahwa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan hari ini, sesungguhnya Tuhan pun sudah menyediakan pelayanan yang Tuhan ingin kita kerjakan supaya gereja Tuhan dapat terus berkembang, supaya gereja Tuhan dapat terus bekerja dan berjalan dengan baik. Itulah sebabnya teman-teman, jangan hanya puas ketika teman-teman hanya menjadi peserta atau penikmat saja. Tetapi mari kita sama-sama melihat bahwa pelayanan ini adalah sebagai satu anugerah yang Tuhan inginkan untuk setiap kita kerjakan. Bukan hanya untuk kita lihat, bukan hanya untuk kita, oke, ada pengumuman di grup siapa yang mau pelayanan, lalu kita nggak respon. Tidak teman-teman. Tetapi jadikan ini adalah sebagai satu gong yang besar yang berbunyi di dalam hidup kita, yang mengingatkan pada kita bahwa saya hidup untuk melayani Tuhan. Saya hidup untuk melayani Tuhan. Kok jadi teringat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi? Dia katakan, sebab bagiku aku hidup untuk menghasilkan buah. Karena bagi Paulus hidupnya semuanya didedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan demikian pun harusnya hidupmu, hidupku, dan hidup kita. Mari teman-teman kita kerjakan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Buat setiap kita yang belum melayani, ayo teman-teman kita mau sama-sama ambil kesempatan pelayanan yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita mau sama-sama bukan hanya berdiam diri saja, tapi kita mau betul-betul membenamkan diri di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo guys, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk melayani Tuhan. Salah satu caranya dapat kita lakukan dengan melakukan pelayanan kepada Tuhan melalui gereja. Bisa dengan bermain musik, menjadi pengurus, dan lainnya juga semacamnya. Ayo guys, kita sama-sama aktif untuk melayani Tuhan. Jangan hanya membaca grup WA, ayo pelayanan, tapi kita tidak melakukannya. Nah, untuk menutup saat teduh hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami dan mengajak kami bagaimana kami harus aktif untuk melayani Engkau Tuhan. Bantulah kami juga Tuhan agar bisa melakukan pelayanan tersebut dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke guys, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Nah, jangan lupa besok kita juga bakal ada saat teduh lagi ya. Ayo guys, mari kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita kepada teman-teman kita yang lain, supaya semakin banyak teman kita yang mendapatkan berkat. Oh ya guys, kalian punya masalah ataupun pertanyaan ataupun hal-hal lainnya yang sedang kalian pergumulkan, bisa langsung DM aja di Instagram Youth GKI Kanaan. Nah, jangan lupa juga kita ada podcast loh. Jadi langsung dengerin aja podcast kita. Oh ya guys, setiap hari Sabtu kita bakal ada Zoom Fellowship.
Kalian bisa dapatkan linknya melalui grup WA ataupun grup lain ya. Have a blessed day, Tuhan Yesus berkati. Kenapa gini amat ya hidup gua? Kayak ada aja masalahnya. Masalah yang ini baru kelar, udah muncul lagi masalah yang baru. Apa coba nggak kelar-kelar? Ya nih, gimana ya? Hidup kita kok begini amat? Apa ini jangan-jangan azab? Apa ini teguran dari Tuhan? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah sebabnya masalah yang kita hadapi pasti ada Tuhan yang bekerja. Supaya apa? Rencana Allah di dalam hidup kita bisa tergenapi.